Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Firda Amelia Fitrian. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Minggu kemarin kita belajar tentang teks pidato. Hari ini kita akan belajar tentang menulis kreatif cerita pendek. Pada bab 3 ini kita akan membahas 5 submateri. Yang pertama itu definisi, pembedaan, dan ciri-ciri teks cerita pendek. Yang kedua, unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Yang ketiga, simpulan unsur-unsur pembangun teks cerita pendek beserta buktinya. Yang keempat, struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek. Dan yang kelima, yaitu penyusunan teks cerita pendek berdasarkan struktur dan aspek kebahasaan. Pada subbab definisi, pembedaan, dan ciri-ciri teks cerita pendek ini kita akan membahas tentang definisi cerpen, ciri-ciri cerpen, dan pembedaan cerpen. Definisi cerpen. Dalam teori pengkajian fiksi karangan Burhan Nurgiantoro dijelaskan bahwa cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk. Kira-kira berkisar antara setengah jam sampai 2 jam. Kemudian, HB Jasin juga menjelaskan cerpen adalah sebuah cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting yaitu perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Kemudian, JS Badudu juga menjelaskan cerpen adalah cerita yang hanya menjurus serta terfokus pada satu peristiwa saja. Ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen yaitu 1. Panjang karangan lebih kurang 10 halaman. 2. Habis dibaca sekali duduk. 3. Hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalan cerita. 4. Terdapat konflik, tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Dan yang terakhir yaitu perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Perbedaan cerpen. Perbedaan cerpen dibagi menjadi 2 kategori, yaitu berdasarkan panjang pendek dan berdasarkan tema dan isi. Perbedaan cerpen berdasarkan panjang pendek yaitu terdiri dari cerpen sangat pendek atau short story. Yang kedua yaitu cerpen panjangnya sedang atau middle short story. Yang ketiga, cerpen panjang atau long short story. Kemudian, perbedaan cerpen berdasarkan tema dan isi, yaitu 1. Cerpen anak, 2. Cerpen remaja, 3. Cerpen keluarga. Selanjutnya, kita akan membahas unsur-unsur pembangun teks cerita pendek yang terdapat 2 bagian, yaitu 1. Unsur intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ini wajib dalam teks cerita pendek yang mencakup 1. Tema, 2. Latar, 3. Penokohan, 4. Sudut pandang, 5. Alur, 6. Amanat. Selanjutnya, unsur ekstrinsik. Unsur ini bersifat mana suka. Yang pertama yaitu bahasa, kedua latar belakang pengarang, dan yang ketiga nilai-nilai. Selanjutnya yang ketiga yaitu simpulan unsur-unsur pembangun teks cerita pendek beserta buktinya. Untuk menyimpulkan teks cerita pendek, kita memerlukan hubungan antar unsur pembangun dalam cerita pendek dan bukti keterkaitan hubungan antar unsur pembangun dalam teks cerita pendek. D. Struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek. Struktur teks cerita pendek ini berbeda dengan struktur teks lainnya, yaitu berbeda dengan teks eksposisi ataupun teks persuasif. Dalam struktur teks cerita pendek ini meliputi orientasi, komplikasi, dan resolusi.
Kemudian dalam kebahasaan teks cerita pendek ini memiliki kebebasan, tidak perlu menggunakan bahasa yang baku. Penggunaan kata ganti orang dapat dilihat dari sudut pandang yang digunakan. Kemudian penggunaan penanda yang menunjukkan keterangan waktu. Yang ketiga, pemilihan kosakata atau penggunaan kata benda khusus. Kemudian penggunaan uraian deskriptif yang terperinci. Dan penggunaan gaya bahasa atau majas. Pada materi terakhir kali ini kita akan membahas tentang penyusunan teks cerita pendek berdasarkan struktur dan aspek kebahasaan. Untuk membuat teks cerita pendek, kita perlu menempuh langkah-langkah sebagai berikut, yaitu pertama, menentukan tema, kedua, menentukan pusat pengisahan atau sudut pandang, ketiga, menentukan perwatakan, keempat, menentukan latar atau setting, kelima, menyajikan peristiwa sesuai alur cerita. Kemudian, untuk menyuntingnya, kita dapat memperbaiki dalam kesalahan tulisan, ketepatan ejaan, pilihan kata, keefektifan kalimat, dan keterpaduan paragraf. Terima kasih anak-anak sudah menyimak tentang materi bab 3 menulis kreatif cerita pendek. Jika ada pertanyaan dapat disampaikan melalui WhatsApp ataupun forum di Google Classroom. Jangan lupa untuk mengerjakan kuis 3. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.